Lo pernah gak sih lagi asik-asikan nongkrong di kafe, terus pas balik, sendal jepit kesayangan lo tiba-tiba raib? Kesel kan? Nah, sekarang bayangin, gimana rasanya kalau yang raib itu bukan sendal, tapi air danau segede gaban? Hilang, tanpa jejak, pelan-pelan, kayak dicolong jin. Gue gak lagi ngomongin Danau Toba atau danau prasejarah yang kering karena perubahan iklim drastis ya. Gue lagi ngomongin Bandung. Ya, Bandung, kota yang sekarang lo kenal sebagai pusat fashion, kuliner enak, dan yang paling lo ingat, macetnya yang legendaris. Mayoritas orang cuma tahu Bandung itu cekungan, tapi coba deh, lo mundur sedikit, sekitar 105.000 tahun yang lalu. Lupakan jalanan padat Dago dan Cihamplas. Di situ terhampar lautan air tawar. Bukan sekedar danau biasa, tapi Danau Purba Bandung, yang konon panjangnya bisa mencapai 50 km, membentang dari Padalarang sampai Cicalengka, dengan kedalaman yang di beberapa titik lebih dari 200 meter. Gede banget, gila! Ini adalah danau yang terbentuk dari bencana alam yang skalanya epik. Pertanyaannya sederhana, tapi bikin kepala pusing. Kemana perginya semua air itu? Seberapa banyak air yang harus hilang agar kota metropolitan bisa berdiri di bekas dasarnya? Dan yang lebih bikin penasaran, apakah tradisi menghilangnya air danau ini masih berlangsung sampai sekarang, diam-diam di bawah tanah yang kita injak? Siap-siap, karena kali ini di Tahu Gak Sih Lu, kita bakal bongkar misteri terbesar geologi Jawa Barat. Kita akan menyelami sungai rahasia yang mungkin jadi pintu belakang tempat air Bandung pindah rumah. Oke, kita mulai dari awal. Danau Purba Bandung ini bukan tercipta karena ada kawah yang terisi air hujan. Bukan. Ini adalah drama geologis kelas kakap yang melibatkan gunung superaktif yang sekarang kita kenal sebagai Gunung Tangkuban Parahu. Tapi sebenarnya gunung itu adalah sisa dari gunung yang jauh lebih besar, Gunung Sunda. Sekitar 105.000 tahun lalu, Gunung Sunda meletus hebat. Letusan ini bukan cuma ngeluarin abu dan lava kayak yang biasa kita tonton di berita. Ini ledakan kolosal yang bikin kaldera besar. Nah, material letusan, abu, kerikil, dan lava yang mengeras itu menghadang aliran sungai utama di daerah itu, yaitu Sungai Citarum. Bayangin gini, lo lagi minum kopi, karena lo ceroboh, tumpah di meja. Tapi meja lo punya pinggiran yang tinggi. Kopi itu bukannya langsung netes ke lantai, malah menggenang di tengah meja. Sungai Citarum yang tadinya ngalir lancar ke utara, tiba-tiba terblokir total oleh bendungan alami yang terbuat dari material vulkanik. Air Citarum gak punya pilihan lain selain terus menumpuk di cekungan lembah Bandung. Karena aliran airnya masif dan bendungannya kuat, airnya terus meninggi, dan akhirnya jadilah Danau Purba Bandung yang tadi gue ceritain. Intinya, Danau Bandung adalah korban penampungan dari bencana alam. Selama ribuan tahun, danau ini ada. Ia menjadi sumber peradaban awal, tempat flora dan fauna endemik tumbuh. Fosil-fosil ikan air tawar, bahkan sisa-sisa alat batu manusia purba ditemukan di pantai danau ini. Bayangin, tempat yang sekarang jadi pusat belanja lo, dulunya adalah dasar laut yang dipenuhi ikan purba. Mind-blowing. Terus, airnya hilang. Bagaimana? Banyak orang salah mengira atau sering diceritakan bahwa Danau Purba Bandung itu mengering perlahan-lahan karena iklim yang memanas atau penguapan. Itu mitos yang harus kita debunking. Kalau Danau Bandung cuma menguap, prosesnya akan butuh waktu ratusan ribu tahun lagi, atau mungkin jutaan tahun. Kenyataannya, danau ini drained, alias dikuras. Kurasnya di mana? Ada satu titik kritis di barat daya Bandung, di daerah yang sekarang kita kenal sebagai Padalarang atau Raja Mandala. Di situ ada bibir atau titik terendah dari bendungan alami vulkanik tadi. Air danau yang ketinggiannya semakin masif memberikan tekanan yang luar biasa pada bendungan ini. Pelan tapi pasti. Tekanan air ini ditambah erosi alamiah dari aliran sungai yang mencari jalan keluar
berhasil mengikis material vulkanik di titik terlemah itu. Ibaratnya, bendungan itu perlahan-lahan retak. Studi kasus. Lokasi yang paling sering disebut adalah Sesar Cukang Rahong. Disinilah, sekitar 16.000 tahun yang lalu, retakan itu mencapai titik kritis. Blar, bukan ledakan, tapi proses erosi cepat yang membiarkan air danau menyembur keluar dengan derasnya, membentuk sebuah jurang. Danau itu tidak hilang dalam semalam, tapi proses pengurasan atau drainingnya sangat cepat dalam skala geologis. Bayangkan, jutaan meter kubik air mengalir deras ke Citarum yang sekarang, memotong jalannya sendiri, hingga akhirnya cekungan Bandung kering dan siap jadi kota kita sekarang. Namun, kisah air yang hilang ini belum selesai. Justru baru dimulai. Karena fenomena yang lebih aneh, lebih misterius, dan masih aktif terjadi sampai detik ini. Oke, kita sudah bahas danau purba yang dikuras. Itu adalah kisah ribuan tahun lalu. Sekarang, mari kita bicara tentang air Bandung hari ini. Meskipun danau purba sudah kering, Bandung adalah cekungan yang masih menampung air hujan dan air sungai. Tapi, pernahkah lo sadar? Kenapa saat musim kemarau, beberapa sungai di daerah Bandung Selatan bisa tiba-tiba mengecil drastis atau bahkan hilang di beberapa segmen, padahal harusnya masih banyak air? Inilah plot twist yang sebenarnya. Air Bandung gak cuma dibuang lewat aliran permukaan, tapi juga dicolong diam-diam oleh sistem sungai bawah tanah yang sangat kompleks. Kita harus kenalan dengan geologi daerah selatan dan barat daya Bandung, batuan karst. Bayangin, kars itu kayak keju Swiss raksasa di bawah tanah. Kars adalah bentukan alam dari batuan kapur atau gamping. Batuan ini punya sifat unik, mudah larut oleh air yang mengandung sedikit asam karbonat. Air hujan merembes ke bawah tanah. Saat melewati batuan kapur, air itu pelan-pelan melubangi batuan itu. Proses ini, yang butuh ribuan tahun, menciptakan jaringan gua, terowongan, dan celah-celah bawah tanah yang saling terhubung. Inilah pipa rahasia milik alam. Jadi, air yang tadinya ada di sungai permukaan atau yang meresap ke lapisan tanah, bukannya tertahan oleh tanah liat atau batu keras, malah menemukan lubang-lubang rahasia ini. Air itu menyelam ke dalam jaringan kars, mengalir ke bawah tanah, dan baru muncul lagi sebagai mata air di tempat yang jauh, yang ketinggiannya jauh lebih rendah. Untuk membuktikan ini bukan cuma teori geologi keren, kita lihat studi kasus nyata yang terjadi sekarang, khususnya di kawasan Bandung Selatan, seperti Pangalengan atau Kertasari. Daerah ini terkenal dengan pertanian dan perkebunannya, yang artinya butuh air melimpah. Ada beberapa kasus di mana aliran sungai permukaan terlihat normal, tapi tiba-tiba, puff, alirannya sangat berkurang atau hilang total saat melewati zona batuan kapur tertentu. Contoh paling jelas ada pada beberapa anak sungai yang menuju ke Cisangkuy. Air dari hulu yang bersih dan deras saat mencapai area perbukitan tertentu yang kaya batuan kars, ia seolah-olah ditelan bumi melalui lubang-lubang vertikal yang disebut dolina atau sinkhole. Lubang ini bukan cuma tempat sampah, tapi mulut dari sungai bawah tanah. Geolog menyebut ini sebagai hilang internal atau internal drainage. Dan ini menjelaskan mengapa manajemen air di Bandung sangat sulit. Airnya bukan hilang ke udara, tapi hilang ke lapisan bumi yang tidak terlihat. Fenomena sungai bawah tanah ini menciptakan efek ganda yang meresahkan bagi Bandung modern. Dampak negatif. 1. Subsidence. Ketika air bawah tanah disedot keluar secara berlebihan, baik oleh alam maupun oleh manusia, ruang kosong yang ditinggalkan air itu akan membuat lapisan tanah di atasnya ambruk atau turun. Ini adalah salah satu faktor penyebab penurunan tanah di beberapa wilayah Bandung. 2. Krisis air musiman. Karena air lari cepat lewat jalur ekspres bawah tanah, saat musim kemarau tiba, sumur dangkal dan sumber mata air lokal cepat sekali kering. Airnya sudah keburu pindah jauh.
Ironisnya, lo tinggal di cekungan yang dulunya danau raksasa, tapi sekarang lo bisa krisis air. Jadi, sekarang lo tahu, cerita tentang hilangnya Danau Purba Bandung itu lebih kompleks dari sekedar kering kena matahari. Itu adalah cerita tentang bendungan vulkanik yang jebol dan yang lebih menakjubkan tentang jaringan pipa rahasia di bawah tanah yang masih aktif menyedot air sampai hari ini. Geologi di Bandung adalah cerita thriller yang terjadi sangat lambat. Ini adalah konspirasi alam yang melibatkan gunung berapi, sungai bawah tanah, dan batuan kapur yang larut diam-diam. Semuanya bekerja sama untuk memastikan bahwa sisa-sisa air dari Danau Purba itu tidak pernah benar-benar menetap. Intinya, kita hidup di atas peninggalan danau yang masih memiliki trauma. Trauma untuk menampung air yang membuat air terus mencari jalan keluar, baik di atas maupun di bawah. Dan kita, sebagai penghuni, berada tepat di tengah-tengah pertempuran ini. Gimana guys? Ternyata jalanan yang lo injak setiap hari di Bandung itu punya rahasia yang jauh lebih dalam dari yang lo bayangkan. Air yang hilang itu bukan sulap, bukan pula sihir. Itu adalah proses geologis yang berlangsung ribuan tahun. Dan pahlawannya adalah si batuan karst dan sungai bawah tanah. Pelajaran filosofisnya adalah alam selalu punya cara untuk menyeimbangkan dirinya. Danau Purba harusnya ada, tapi alam bilang tidak. Alam menciptakan pintu belakang untuk mengurasnya. Menurut lo, apakah pembangunan kota saat ini sudah cukup memperhatikan ancaman dari sungai bawah tanah ini? Atau jangan-jangan kita malah ikut mempercepat pengeringan rahasia ini dengan eksploitasi air tanah yang berlebihan? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau lo ngerasa mind blown sama fakta Danau Bandung yang pindah rumah ini. Dan tentu saja, subscribe ke channel Tahu Nggak Sih Lu untuk fakta-fakta unik Indonesia yang bakal bikin lo makin pintar di tongkrongan. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay curious guys!